Pendengar Singasari kembali hadir kali ini dialog interaktif Mochi bareng Karawani. Dan kali ini bersama dengan Bea Cukai dan telah hadir juga dari para narasumber di Studio 1 Singasari. Dan langsung saja dipandu oleh rekan Rara, silahkan. Terima kasih untuk Caca dan selamat pagi. Semangat tentunya untuk kita semuanya di hari Jumat ini, untuk lebih tepatnya di 17 Juli 2026 kembali hadir lagi. Kita memberikan informasi kepada Anda seputar gempur rokok ilegal ya. Dan pastinya selama 1 jam Anda bisa turut bergabung, bisa melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0858 824 9985 atau juga bisa di nomor telepon 0283 67163 atau bisa menyimak langsung di live TikToknya Singasari FM Brebes. Dan tentunya untuk Anda sudah hadir 4 narasumber dan satu juga saya didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Terima kasih Bapak, selamat datang, selamat bergabung. Ya, selamat pagi. Ini lama nggak podcast ini saya. Betul ya Pak. Iya. Kemarin sosialisasi asik ya Pak. Sinau Cukai ya. Sinau Cukai. Jadi mereka audiens aktif berdiskusi dengan kita dan menyampaikan yang ilegal di lapang itu. Betul, oke siap. Terakhir di Kecamatan Losari ya kemarin. Losari. 2 hari yang lalu ya Pak? 2 hari lalu, oke ya. Bersama Bapak Dr. Warsito Eka Putra MSI, Pak SSS MSI. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di tengah kebersamaan kita, dan juga 3 narasumber, ada dari Cukai, ada dari Satpol PP Kabupaten Brebes, dan juga di bagian perekonomian Setda Brebes. Silakan untuk bisa menyapa pendengar Singasari FM ya. Dan pendengar bisa juga menyimak dan mendengarkan di live TikTok Singasari FM Brebes. Dari mana dulu ini untuk bisa menyapa? Oh iya, yang punya hajat ya, dari Cukai dulu betul. Pagi Mbak Rara. Pagi Pak, selamat berjumpa kembali. Selamat pagi Pak Paul. Terima kasih dengan Mr. Paul ya. Pagi Paul. Aku kalau menyampaikan ke audiens ya di Kersana sama Losari, menyampaikan begitu Pak Paul. Oke, biar lebih akrab ya, sahabat akrab ya, keren. Lebih enak aja. Lebih ngetop di Brebes Paul Pak. Oh Pak Paul. Oke, selamat datang ya Pak ya. Kemudian ada dari mana dulu, yang merah dulu apa yang biru dulu nih? Dari Satpol PP Mbak Rara. Siap, tetap ketemu sama. lagi. Selamat pagi, selamat sejahtera semua pemirsa Singasari FM. Ini Mas Bambang kemarin galak loh Mbak. Oh iya, kemarin di Sinau Cukai. Lapor ke saya sikap gitu. Iya. Di Pemalang udah Pak, masuk ya? Sudah. Oke, baik. Kemudian selamat pagi dan tentunya berjumpa kembali. Terima kasih sudah hadir Pak Wahid. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua pendengar Singasari FM di Kabupaten Brebes. Selamat pagi juga Pak Dokter dan Warkop ini. Mas Wahid. Kemudian Pak Pak Bambang ya, selamat bertemu kembali di siaran pagi hari ini. Oke, terima kasih. Ya, sekali lagi saya mengajak Anda pendengar Singasari FM untuk bisa bergabung melalui SMS WhatsApp di 0858 824 9985 atau juga di nomor telepon 0283 67166 atau juga di live TikToknya Singasari FM. Ya, bersama Bea Cukai dengan gempur rokok ilegal, tema kita wujudkan Brebes sehat, ekonomi kuat tanpa rokok ilegal. Bisa kita mengulang kembali ya untuk bisa menyegarkan ini seperti apa, walaupun kemarin mungkin pendengar juga ada yang sudah turut bergabung di Sinau Cukai ya. Pendengar bergabung juga di sini. Ya, sebenarnya apa sih Pak, kenapa ada kegiatan namanya gempur rokok ilegal? Definisinya tuh seperti apa sih Pak rokok ilegal juga ya menurut aturan dari Bea Cukai gitu juga. Ya, makasih Mbak Rara. Kembali mengulang-ulang nih kita mengingatkan seluruh pendengar khususnya masyarakat Brebes pada umumnya ini. Ya memang gempur rokok ilegal itu selalu kita gaungkan untuk agar agar peredarannya maupun ada niatan-niatan masyarakat yang ingin memproduksi, menjual rokok yang ilegal itu segera berhenti. Anjurannya segera berhenti, dan teman-teman Satpol juga sudah
tidak bosan-bosannya ya menghimbau kepada seluruh masyarakat, karena saya memang sangat mengapresiasi teman-teman dari Gakum Kabupaten Brebes khususnya Mbak, rajin dan kelihatan semua sudah terpetakan. Kalau lihat tambang Pak Bambang ini, Pak Surono ini, kayaknya sih para pengedar bala itu pasti sudah wah, gitu lewat saja mungkin sudah ngeri lah ya. Oke. Memang di selain dari tindakan yang akan dilakukan oleh teman-teman Gakum bersama biasanya operasi OPSAR maupun operasi bersama dengan seluruh pihak APH khususnya Satpol dan Bea Cukai, biasanya didampingi dengan instansi yang keamanan lah ya. Gitu. Karena rokok ilegal itu kan memang akan mengganggu sistem tata kelola keuangan kita, negara kita Mbak Rara. Dengan semakin banyaknya beredar rokok ilegal, otomatis penerimaan cukai kita juga akan terganggu. Penerimaan negara ya. Penerimaan negara ya khususnya di bidang cukai. Karena memang faktor nilai cukai kita yang sangat-sangat besar di negara kita ini. Sehingga kalau banyak juga secara persentase penerimaan beredar rokok ilegal banyak, otomatis akan mengurangi jumlah hak negara yang harusnya bisa dipungut. Jadi menimbulkan, kalau istilahnya, potensi kerugian negara lah ya. Kalau banyak rokok ilegal yang beredar, berarti potensi kerugian negara yang seharusnya bisa diterima oleh pemerintah kita untuk membangun kita, khususnya membangun pada umumnya, khususnya juga untuk alokasi DBH CAT juga pasti akan berpengaruh. Tentunya dengan tidak tercapainya penerimaan cukai. Padahal mungkin Pemda sudah punya hitung-hitungan kira-kira, karena semenjak ada DBH CAT itu kan Pemda sudah punya hitung-hitungan kira-kira tahun depan saya mau bikin apa nih. Nah, kalau banyak beredaran rokok ilegal itu otomatis target cukai kita juga akan sulit dicapai. Ya secara tidak langsung, secara langsung juga pasti akan mempengaruhi faktor besaran dana bagi hasil cukai tembakau yang akan didistribusikan ke pemerintah daerah. Itu kira-kira Mbak Rara. Oke, jadi kegiatan kalian adalah untuk mengamankan penerimaan negara khususnya di bidang cukai gitu ya Pak ya. Oke. Ya. Terus ini kalau kita seperti apa sih kenapa bisa menjadi ekonomi yang kuat khususnya di Brebes gitu. Ini langsung aja ke bagian perekonomian nih Pak Wahid. Oke, jadi seperti apakah memang betul adanya gitu ya. Memang tadi sudah disampaikan memang betul sih gitu ya. Akibat adanya peredaran rokok ilegal pasti mempengaruhi, dan khususnya di Brebes itu seperti bagaimana mempengaruhinya dalam secara ekonomi gitu, perekonomian. Terima kasih Mbak Rara, para pemirsa, para pendengar. Kalau kita ekonomi ya, ekonomi kenapa kok rokok ilegal harus kita ini kan karena pendapatan yang disampaikan oleh Pak Aflah nih itu loss, pendapatan yang hilang karena banyaknya rokok ilegal itu kan triliunan ya. Itu tahun 2026 diperkirakan bisa menembus 5 triliun yang hilang pendapatan sektor. Sehingga kalau ini kita minimalkan paling tidak pendapatan ini ya, jangan sampai seperti itu, karena cukai yang ini kan juga nanti akan dikembalikan masyarakat ya, sebagai bentuk tembakau ini dikembalikan lagi kepada masyarakat, lagi juga untuk ketentuan-ketentuan PMK nomor 22 tahun 2026 sebagai pengganti PMK nomor 72 tahun 2022. Itu ada ya, ada penggunaannya untuk seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dari sisi kalau dari sisi yang legal ya, karena yang satu tidak sebuah sehat ini bisa nanti mungkin singkat. Jadi memang apalagi Brebes sedang melakukan hal atau logonya harus
beres jadi ya. Betul. Harus dipakai. Jadi dana DBHCHT itu dari cukai, kalau boleh kita perjelas ini dipakai untuk apa saja nih, dan mungkin penerimaannya di Brebes untuk tahun ini seberapa besar dan dialokasikan untuk apa saja, Pak? Jadi untuk DBHCHT di Kabupaten Brebes ini untuk tahun 2026 ini kita kan hanya 7,8. Baik. Ya, kita sebelumnya 11 miliar. Ya karena memang karena kondisi, mungkin karena transfer keuangan daerah banyak yang diefisiensi. Nah ini sangat-sangat ironis sekali ya, karena bagaimanapun penduduknya banyak. Betul. Ya, nah, jumlahnya banyak sekali yang Brebes. Tapi kenapa alokasinya itu penerimaan ini kok sangat-sangat bisa ya, artinya kenapa kok alokasi ini tidak juga jumlah konsumen ya, karena bagaimanapun yang menyumbang cukai ini kan ya industrinya saja. Kalau industri nggak, siapa lagi yang mau beli? Nah, itu jadi sebenarnya ya. Nah, kemudian yang banyak. Terus kemudian kita nomor keuangan ya, kemudiannya Pak Aflah ini. Nah ini ya, jadi dari alokasikan di kabupaten itu untuk Kesmas, kemudian untuk Gakum, nah kemudian untuk kesehatan. Tetapi karena instruksi dari Ibu Bupati biar terus, karena kita keterbatasan sebisa mungkin alokasi kesehatan itu diperbesar, sehingga ini agak di kesehatan yang tadinya 40% ini sudah menambah 60, jadi 7,8 tadi sektor kesehatan. Nah sementara kalau Gakum memang penegakan hukum. Nah yang bagaimana untuk kesempatan yang lain? Yang kesempatan lain itu untuk pembinaan industri, ya, pembinaan industri petani tembakau, kemudian untuk para buruh di pabrik, dan untuk juga pembinaan lingkungan sosial seperti untuk apa? Untuk para pekerja yang di sektor pengebunan ya, atau lingkungan sosial yang lain. Ini kalau Pak Wahid sama Pak Pol orang yang konsisten, karena dapat dari rokok, karena beliau juga orang perokok. Gitu. Oke, siap. Real. Saya nggak konsisten karena saya nggak merokok gitu. Iya. Misalkan kita rokok ya, rokok ya, kita nggak semua nyebut merek lah, tapi rokok luar ya, apabila di masyarakat terutama ya, itu lebih cukainya, lebih cukup 65%. 65%. Pungutan cukai dan pajak rokok termasuk PPN. Nah, termasuk PPN-nya. Ini kan cukai, pajak rokok, dan PPN 3. Gila. Jadi harga aslinya itu hanya 35%. Kurang lebih lah. Jadi ini kan kalau misalkan kita rokok-rokok ilegal, ini kan mereka bisa menjual sangat murah. Ini agak membahayakan perekonomian kita kalau begitu kan. Oke. Terus ya Pak, kalau rokok ilegal kan nggak masuk laboratorium ya? Ya, pasti, sudah pasti. Karena dia kan tidak berizin, tidak diawasi, dan itu otomatis di luar pengawasan pemerintah. Kan. Kalau tadi nyambung yang Pak Wahid tadi, kenapa Brebes kan masyarakat paling banyak di jumlah penduduknya paling, kenapa tentunya secara hitung-hitungan tadi Pak Wahid sampaikan kan, ya pasti jumlah perokoknya lebih banyak. Kenapa DBHCHT-nya kecil gitu ya? Jadi memang sampai saat ini terus terang teman-teman dari yang menghitung nilai cukai itu Mbak, tidak bisa menghitung jumlah perokok,
sulit kan untuk mendata. Kalau sensus kayaknya nggak pernah ada data merokok atau tidak. Coba kalau kita Apakah Anda misalnya, merokok? Hitungnya dari produksi pabrik. nah Atau ini rokoknya nih? perhitungannya Atau ada ini Ya. perkebunan tembakaunya. Betul. Salah satunya komponen yang dipakai adalah adanya pabrik rokok di Dari suatu sekitar. daerah, ada perkebunan tembakau, menghasil tembakau. Kayak itu faktor-faktor. Tetangga itu. sebelah nggak ada pabrik, nggak ada tembakau, Pak. Ya itu saya nggak tahu. Nah, makanya Hampir sama ya Pak. baiknya ditanyakan sama Nah, ini- Biro Perekonomian Provinsi itu. Nah ini Pak Wahid ini Ya. yang menanyakan itu. Nah, ini juga pernah kami sampaikan juga ketika di provinsi kok pembagiannya hanya berdasarkan Pak Paul ya. Jadi kita ngitungnya biar gampang. Jadi pabrik berapa produksi tembakaunya ada berapa kebun tembakau hektar. yang ada. Nah padahal kita tahu di Brebes itu hampir petani tembakau walaupun ada tapi sedikit lah ya. Paling jumlahnya di bawah 20 hektar. Nah ini naik seperti itu dari Sirampok ada. Tapi Di selatan ya. di Pak? selatan Sudah mulai ya. Sudah mulai. Waktu dulu kan kita belum mulai itu. belum. Hanya saja ketika kita bantu juga dengan dari BHCAT, ternyata karena tidak terbiasa dengan menanam tembakau, yang akhirnya subur tapi nggak tahu cara manennya. Bingung. Jadi bingung cara Harusnya dana yang 50% itu bisa dioptimalkan untuk tadi. Ya, Otomatis nanti akan meningkatkan dana bagai Termasuk ini Pak Pol, pabrik-pabrik kita juga dibantu alat itu. Kita sudah ada 2 pabrik yang kecil ya. Di Losari kemarin 1 ya, ada laporan. Ada lagi nggak Pak selain yang di Ulahar sama Losari Pak? Alat apa nih Pak? Pabrik rokok yang kecil. Saat ini kan kalau yang terdaftar di kita hanya tadi PT yang sudah memiliki izin ya resmi ya. Iya. PT Cari itu kalau tidak salah ya. itu yang dilahar. PR Cari ya. Ya, PR Cari. Sama Losari itu ya. Kemarin kan ada 1. Losari ada 1 yang ini. Nah, itu paling tidak dana bagi hasil cukai itu yang diberi naker itu ya Mas. Bisa memberikan bantuan alat ini. Di samping pelatihan itu ya kan ada alat-alat buat mereka sehingga paling tidak produksi mereka lebih baik daripada yang sekarang itu. Itu Mas Wahid. Memang kalau Pikiran yang- ya, memang itu sudah yang luar biasa ya dari Pak Dokter tadi. Memang kalau selama ini kan kita masih alokasikan untuk pelatihan-pelatihan tenaga kerjanya dalam industri perlintingan ya. Jadi biar Ini Mas mereka Wahid mungkin yang di Losari belum tahu nih. belum. Nah, ini nanti kemarin saya ngomong sama Pak Tovan itu Prinaker diberitahu tuh, nanti Bude beritahu. Ini ada pabrik baru lagi yang sama dengan di Lahar. Kalau Lahar itu memang yang rintis Prinaker Mas Wahid. Nah nanti kita optimalkan dengan dana bagi hasil ya dari sisi pelatihannya sama apa namanya tuh alat-alatnya tuh. Baik, nanti kita berkoordinasi dengan Prenaker ya. Jadi biar bisa menyebar nih pelatihannya. Terutama ini kan karena kondisinya masih baru, Mbak Lara ya masih baru di Losari. Nanti dengan peningkatan itu pelatihan kan tentunya bisa berproduksi dengan sangat sesuai dengan kemauan konsumen lah. Tentunya nanti akan menambah komponen itu Pak Wahid. Nanti dengan perikanan, aku dulu punya konsep Pak. Perikanan kita libatkan agar nelayan-nelayan yang ada di Brebes itu beli rokoknya di yang Brebes. Jadi Cocok itu. dari Brebes untuk Brebes itu. Ya, daripada mereka beli rokok yang ilegal, nanti ditangkap sama Pak Bambang Surono. Iya. Disikat itu. Ya Bang. Sikat sama saya. Jadi ini menurut dari pandangan perekonomian nih, jika rokok ilegalnya itu diberantas, digempur, disikat tadi ya, itu sektor apa sih dari sektor ekonomi apa sih yang paling diuntungkan gitu deh? Kan banyak berbagai sektor ekonomi ini yang paling diuntungkan di sektor apa nih? Yang jelas tadi ya, utamanya dari yang Pak Dokter tadi sampaikan ya. Utamanya kan dari Brebes untuk Brebes. Iya, yang tadi. Nah, paling tidak ketika uang beredar yang diproduksi oleh Brebes ya, dihasilkan oleh Brebes itu pasti itu akan meningkatkan perekonomian kita dari membeli otomatis Iya. ya, itu kita keluar. Padahal kita tahu ya bahwa produk rokok ilegal itu bahkan mungkin tidak tapi luar yang masuk ke Brebes ini jadi konsumen
luar biasa lah ya, terutama di sektor-sektor petani ya, petani, nelayan itu kan pangsa pasar dari rokok ilegal yang luar biasa. Ini kan berarti uang kita keluar. Iya, kita keluar itu kita kerugian yang utama seperti itu. Jadi karena bagaimana perekonomian itu ke uang itu otomatis ekonomi akan tumbuh. Termasuk ini Mbak, ngurangi angka pengangguran itu. Karena iya kan? ada pabrik rokok ini ya IKM membuka lapangan kerja itu. Betul, Pak. Itu di Lahar banyak tuh pekerja Sudah itu. ya, larangan ya. Larangan. Nah ini di Yes, Losari belum kita cek ini Pak Wahid. Ya karena ketika buruh rokok, pabrik rokok ada di situ, mereka punya penghasilan. Mereka ketika mereka punya penghasilan kan nggak mungkin uang itu disimpan di bawah bantal toh. Akhirnya tumbuhlah ya bakul cilok, bakul bakso, payu kan. Uangnya berputar lagi di situ. Pasti daerah-daerah pabrik-pabrik gitu ya kita lihat itu pedagang-pedagang kecil ya. Nah itu kan mereka pasti akan laku lah ya. Paling tidak pendapatan mereka akan naik. Oke, siap. Baik, itu tadi sudah kita ada pandangan secara dari Bea Cukai dan juga secara ekonomi. Lalu ini dari Gakko nih, penegakan hukum. Oke, siap. Pak Bambang Surono selaku di Satpol PP ini kan yang namanya rokok ilegal ini kan ada yang menjual, ada yang konsumsi gitu. Ini yang memasarkan gitu ya. Juga ini sanksinya tuh bagaimana nih untuk sanksi pidana yang diterapkan? Apakah yang memberikan sanksi itu dari Bea Cukai atau seperti apa dari Pak Bambang Surono? Oke, Mbak Dara. Saya perlu sampaikan di sini adalah yang pertama adalah Satpol PP bekerjasama dengan Bea Cukai memiliki wewenang menegakkan hukum di bidang cukai khususnya dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal. Operasinya tuh apa nih peranannya? Operasi ini didanai melalui DPJHT yang tadi sudah dijelaskan. Itu penegakan hukum itu. Salah satunya adalah melalui bidang cukai meliputi sosialisasi dan edukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pedagang mengenai ciri-ciri ya, termasuk terlihatnya dari pita cukai palsu atau cukai. Ada kategorinya berarti. Iya, betul. Kemudian yang kedua adalah operasi pasar. Operasi pasar melakukan inspeksi ke pasar atau ke tempat-tempat toko yang kita curigai. Kemudian warung, toko dan distributor. Mudah-mudahan ini tidak ada distributor Atau apalagi produsen. Mudah-mudahan tidak ada produsen, tapi seperti ini kategori adalah konsumsi kata Pak Wahid tadi. Mudah-mudahan ke arah sana. Iya, nggak ada produsen, nggak ada pengedar. Tidak ada pengedar. Aman. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan informasi. Lewat intelijen membantu memetakan dan mengawasi jalur distribusi barang kena cukai ilegal di daerah. Nah, semuanya kita itu bersama dengan Bea Cukai, kemudian penindakannya kita kembalikan barang-barang yang kita tangkap kita serahkan ke Bea Cukai. Jadi semua kewenangannya adalah di Bea Cukai untuk sanksi dan lain-lain. Pidana gitu ya, sanksi dan pidana. Oke, baik. Masih dalam tahap operasi atau juga gempur rokok ilegal di operasi gempur rokok ilegal. Ini kan masyarakat tidak semuanya bisa tahu ya. Secara kasmatnya yang bisa masyarakat tahu ini adalah rokok ilegal itu apa? Tuh ya, secara mungkin ini saya salah nih. Ternyata saya mengonsumsi ya, mengonsumsi itu rokok ilegal. Iya. Itu mana yang rokok yang legal? Mestinya mereka karena lihat akhirnya mereka mencoba dari harganya dulu nih lebih murah dari rokok yang resmi ya legal. Kita kenali adalah yang pertama adalah polos. Polos itu yang tidak ada pita cukainya, mungkin polos itu. Ya, harganya murah, polos, tidak bercukai. Kemudian peruntukannya yang salah itu masyarakat paham betul sebetulnya. Tahu rokok ilegal, tapi kan kembali lagi tadi Pak Wahid sampaikan di masyarakat itu ada harganya yang murah, bukan enak rasa. Kalau enak rasanya mungkin dapat. Sebenarnya ada yang murah. Ada yang murah kemarin sampaikan di masyarakat itu ketika
kegiatan di Losari itu ada yang murah itu, harganya ya 10.000. Tapi yang legal ada yang murah. Legal juga ada yang murah ya sebenarnya. Oke. Baik pendengar, nanti kita kembali lagi berbincang mengenai Gabung Rokok Legal, wujudkan bebas sehat, ekonomi kuat dan tanpa rokok legal. Anda bisa bergabung melalui SMS WhatsApp di 0858 8024 9985 atau di nomor telepon 02836 atau di live TikToknya Singosari FM Brebes. Kita akan segera kembali. 103.9 Mantep ya Jim, barang-barang impor nyong. Bisa-bisa usaha nyong tambah maju ke. Ente wis ngerti durung, Mas. Soal apa Jim? Apa? Soal ketentuan lan aturan biaya dan cukai sing Kementerian Keuangan, Mas. Hubungannya apa karo kirimane barang-barang impor nyong? Lah kue dirongokna keh, Mas. Ya, ketentuan dan aturan terbaru dari Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia mulai tanggal 10 Oktober 2018 bagi Anda yang kerap mendapat kiriman barang impor tentang ketentuan barang dari luar negeri dikirim ke dalam negeri, diterima pengusaha jasa pengiriman, dilakukan penukaran dari sarana pengangkut dan dipindah ke gudang, barang dibuka oleh jasa pengiriman, selanjutnya barang diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai, disaksikan kurir dengan dokumen yang dibutuhkan seperti invoice atau bukti bayar dan NPWP. Aturan terbaru, semula batasan bea masuk barang kiriman senilai $100 sekarang senilai $75 per orang per hari. Jika semua proses dan kewajiban sudah dipenuhi, maka kurir akan segera mengantarkan barang ke pemilik untuk progres dan cek tracking impor barang kiriman. Buka saja di www.beacukai.go.id/barang kiriman atau download aplikasi Cesa Mobile. Informasi lebih lanjut hubungi 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Tegal dan Singosari FM Brebes. Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol menerbitkan surat edaran tentang pembinaan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Brebes. Surat edaran yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2025 ini menegaskan bahwa setiap organisasi kemasyarakatan atau ormas dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti kekerasan, perusakan fasilitas umum, atau mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Kesbangpol menekankan jika masih ditemukan oknum dari organisasi yang melakukan pelanggaran, maka pimpinan ormas tersebut wajib melakukan pembinaan terhadap anggotanya. Jika pelanggaran tetap berlanjut, maka sanksi hukum akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat edaran ini juga merespon kondisi yang terjadi di lapangan. Salah satunya pemberitaan media tentang dugaan pemalakan oleh oknum anggota ormas terhadap pelaku usaha di Kabupaten Brebes yang sempat viral beberapa waktu lalu. Pemerintah daerah menghimbau seluruh organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Brebes untuk berperan aktif menjaga ketertiban umum dan mendukung suasana kondusif di tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Paramita Widyakusuma, Bupati Brebes, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes. Sensus ini sangat penting untuk mendapatkan data akurat tentang kondisi dan perkembangan dunia usaha di Kabupaten Brebes. Data inilah yang akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih baik, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh pelaku usaha dari skala kecil hingga besar dan masyarakat Brebes untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan jawaban yang jujur dan lengkap. Mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026 demi Brebes beres, maju dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumatera sampai ujung Papua, bersama kita menjaga Indonesia.
wujudkan bangsa jadi tangguh mandiri, cepat usaha di sensus ekonomi, sensus ekonomi. Kamu tahu gak sih, sekarang sedang berlangsung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Kabar baiknya, 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 nanti, petugas sensus akan mendata langsung dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dan dari usaha satu ke usaha lain, serempak di Indonesia. Jadi siap-siap kami datangi ya. Tenang, petugas sensus ini datang bukan untuk menagih utang atau menagih pajak. Mereka datang mengumpulkan data dasar terkait usaha dan keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Pendataan ini bakal bikin kita tahu bagaimana struktur ekonomi dan karakteristik usaha suatu wilayah. Masih ragu? Kalian bisa memastikannya dengan atribut lengkap petugas sensus, berupa kartu petugas, rompi SE 2026, dan surat tugas. Usaha Anda, data Anda, masa depan Indonesia. Mari dukung dan sukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat. Saat petugas datang, pastikan Anda ikut berpartisipasi ya. Dari Sumatera sampai ujung Papua, bersama kita mencatat Indonesia, wujudkan bangsa jadi tangguh mandiri, cepat usaha di sensus ekonomi, sensus ekonomi. Anda mengalami batuk bercampur darah, batuk lebih dari 2 minggu atau lebih, demam hilang timbul, mudah lelah, keringat malam tanpa aktivitas, dan berat badan turun tanpa sebab. Itu adalah tanda gejala TBC atau tuberkulosis, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini bisa disembuhkan. Periksakanlah diri Anda ke Klinik Pengobatan Paru dan Kusta, Kabupaten Brebes, di Jalan Sultan Agung, nomor 73 Brebes. Telepon 0283 617 6418. Melayani pengobatan paru dan kusta hari Senin sampai dengan Kamis pukul 8 sampai dengan 12 siang, hari Jumat pukul 8 sampai dengan 10, dan hari Sabtu dan Minggu libur. Cegahlah penularan TBC dengan imunisasi BCG saat bayi, tutup mulut saat batuk, pisahkan barang-barang yang digunakan penderita, dan makanan harus tinggi karbohidrat dan protein. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Klinik Pengobatan Paru dan Kusta, Kabupaten Brebes. Salam tos, temukan, obati sampai sembuh. Waduh, sumringan nemen sih Pak, pamaringan di sampean. Pan plesir Pak, Ibu melu. Siapa sih pan plesir Bu? Wong bapak pan maring PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Pamaring di Pak, PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Iya Bu, pan kredit nggo nambahi modal usahane dewek. Ya sisan karo nabung nggo bocah sekolah kuwe Bu. Lah bisa kredit karo nabung nggo bocah sekolah ya Pak ya? Bisa lah Bu. Produk-produk nang PT BPR BKK Jateng kan komplit. Produk simpanan anak, kredit ya anak, bayar tagihan ya anak kabeh. Wah, praktis, lan gampang nemen ya Pak. BPR BKK Jateng melayani kredit KMB, kredit umum, KUB, kredit sinden, kredit joglo, kredit BKK Koperasi, kredit BKK Bumdes, kredit kolektif karyawan, kredit BKK Bahari, dan kredit BKK Argo. Juga melayani Amades, tabungan siswa, TAWA, tanpa biaya administrasi untuk pelajar, dan juga deposito simpanan dijamin LPS. Jangan lupa juga download aplikasi Kris, layanan keuangan digital yang memudahkan berbagai macam pembayaran tagihan Anda, transfer bank, PLN, PDAM, Telkom, dan IndiHome, BPJS, TV kabel, tiket pesawat dan kereta api, pulsa dan kuota, pajak kendaraan, pajak daerah, dan asuransi. Datang langsung ke kantor kas terdekat tempat Anda. Losari, Tanjung, Jatibarang, Wanasari, Salem, Tonjong, Ketanggungan, Kersana, Paguyangan, Larangan, Bantar Kawung, dan Songo. PT BPR BKK Jateng Cabang Brebes, Perseroda, milik pemerintah provinsi dan kabupaten, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 149 Brebes, depan Stasiun Brebes. BPR BKK Jateng, membangun daerah, memahami budaya lokal. Sedulur,
Lah, aku arep anak pengumuman penting. Demolis obat sing andalan pembasmi grandong kanggo bawange nyong kabeh. Walah, iya Kang, Demolis emang jos Kang, wis anak kaose. Iya yuk, nganggo kaos wis ke tanaman bawangnya jadi jauh lebih aman. Demolis emang mantap buat basmi hama gerandong. Pakai Demolis, bisa maning Demolis 18 EC. Anak kaosnya aman tandurane. BGW, sukses bersama petani. Pak, dina ki sida. Sida apa ya? Lah, lu berkita. Tembe lagi bengi bapaknya ngomong cari penabung. Sido, kalem bu, nabung nang PT BPR Bank Brebes Perseroda, kue aman, gawe ayam atine. Lah, kue sing diluru pak. Produknya ya akeh bu, anak tabungan Simade, Citra, Simpel, Ibu Hamil, Buruh, karo tabunganku, pan deposito ya bisa. Mantep sung, kredit gak umum ya anak pak. Ya anak, malah luwih gampang syaratnya, prosesnya cepet, bunganya kompetibel. Oh, ya kia wis waya bayar listrik ya pak. Ora usah keter bu, saiki nang PT BPR Bank Brebes Perseroda yang layani bayar listrik, BPJS, banyu ledeng, jadi bisa sekalian. Ya, manfaatkan layanan menabung, kredit, bayar tagihan listrik, BPJS, air ledeng di PT BPR Bank Brebes Perseroda. Hubungi segera PT BPR Bank Brebes Perseroda, kantor pusat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 149 Brebes, kantor kas Banjaratma, Komplek Kios Pasar Banjaratma, kantor kas Bulakamba, Jalan Raya Pantura Bulakamba, depan Balai Desa Bulakamba, kantor kas Ketanggungan, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 109 Ketanggungan, kantor kas Jatibarang, Jalan Raya Janegara Jatibarang, kantor kas Bumiayu, Jalan Pangeran Diponegoro, RT 03 RW 04 Dukuturi Bumiayu. PT BPR Bank Brebes Perseroda, bersama membangun daerah. Jika sakit kepala, segera minum Polani. Sakit kepala karena migrain, redakan dengan Polani. Polani, obat sakit kepala. Hati senang, pikiran tenang, sakit kepala cepat reda. Jika sakit kepala, segera minum Polani. Poldanik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Sakit kepala, segera minum Polani. Polani, pol. Kena flu, hidung tersumbat, badan terasa tidak nyaman, apalagi tambah sakit kepala, panas dingin meriang jadi demam. Kena flu, minum sana flu, kena flu, minum sana flu. Kena flu, hidung tersumbat, badan terasa tidak nyaman, apalagi tambah sakit kepala, panas dingin meriang jadi demam. Kena flu, minum sana flu, kena flu, minum sana flu. Produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Kena flu, minum sana flu, kena flu, minum sana flu. Apa? Orang tani iya. Ribe ki ya Pak. Kapan tandurane pan dipupuk teh. Ya, tapi ben maning sih, Bu. Nyongnya wis mubeng-mubeng, enggak ada obat wis tekani. Tapi pupuknya sih lakar, ben guys. Pupuknya. Ini buta apa sampe loro kayong rame temen. Kiye Kang Tutur, wis wayahe tanduran dipupuk, tapi ora dipupuk-pupuk. Oh, padahal aku wis tekane toko obat pertanian. Tapi kita goleki pupuknya lakar. Kok boy Kang yo golek ini kok kangelan. Yo kok wadul mari bupati ini bayu. Berarti saya kemarin bupati bae emang rame-rame enggak opat dol. Wis ora aya kuwe. Saiki kan wis ana cara sing luwih apik. Nyampe nang undang-undang bali bupatine. Arane Sambu. Sambu siapa tuh? Sambu kuwe tempat wong aduna apa bae masyarakat Brebes maring bupatine. Carane gampang. Cukup mau HP bae ketik Sambu titik
brebeskap.go.id. Lupa gue kali nulis bae apa yang dikenukna. Kok cepet ditanggepi. Jebule gampang ya. Iya ya gampang Kang. Mau bertanya, mengadu, atau memberi saran seputar Kabupaten Brebes, gunakan Sambu, sambat Maring Bupati. Cukup ketik sambu.brebeskap.go.id. Sambu, sambat Maring Bupati, cara cerdas cari solusi. Pendengar, yuk kita dengarkan bersama iklan layanan masyarakat tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Di Indonesia, saat ini banyak sekali orang meninggal dikarenakan penyakit tidak menular seperti hipertensi, stroke, serangan jantung, kanker, dan lain-lain. Marilah kita cegah penyakit ini dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Germas bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat. Ada 3 bentuk kegiatan utama dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pertama, mari lakukan aktivitas fisik. Kedua, mengkonsumsi buah dan sayur. Ketiga, cek kesehatan secara rutin. Yuk kita dengarkan jingle cerdik berikut ini. Sehat sebenarnya tak susah. Yang penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Cek kesehatan, tanyakan asap rokok. Olahraga, dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak keluarga hidup. Baik, masih bersama dengan kita tentunya di dialog interaksi bersama Bea Cukai dengan beberapa rokok legal, wujudkan Brebes sehat, ekonomi kuat dan tanpa rokok ilegal. Itu tema yang dibahas. Dan baik Pak, kita lanjutkan kembali ya, Pak Paul dan juga Pak Bambang Surono, kemudian juga ada Pak Wahid, dan tentunya juga Kepala Dinkominfo Kabupaten Brebes Bapak Dr. Warsito Eka Putra SOS MSI. Baik, terkait dengan rokok ilegal ini, sebenarnya modus peredaran rokok ilegal di Brebes ini apa sih Pak Bambang Surono, dalam mungkin berbagai operasi yang dilakukan? Mungkin bisa langsung Pak Bambang Surono, mungkin ditambahkan juga Pak Paul. Nanti saya tambahkan. Sebenarnya kalau rokok ilegal kalau melalui peredarannya itu bisa melalui darat ya, bisa melalui kayak ekspedisi begitu. Oh ya, bisa melalui ekspedisi juga. Bisa juga masuk dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Mungkin dari Jawa Timur masuk ke Jawa Tengah bisa juga. Tapi kan itu semua bukan berarti Satpol PP tahu semua. Tapi tidak dari masih kita bekerja sama dengan Bea Cukai di dalamnya, memberantas bersama-sama, menginformasikan kepada kita, kemudian kita sama-sama observe sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Oke, baik. Ya, lalu ketika masyarakat nih Pak tahu ada ya bahwa ini telah terjadi transaksi rokok ilegal, kira-kira masyarakat melapornya kemana nih Pak? Baik Pak, kalau masyarakat mengetahui kemudian melihat atau mendengar ya bisa satu kali baik. Oke. Nanti isi videonya kita ke hasilnya. Oke. Nah, terkait juga kan masyarakat melapor berarti
artinya kerjasama yang baik ya Pak ya. Ada artinya sosialisasi gembok rokok legal bisa dikatakan sukses ini. Nah dari Pak Bambang Surono maupun juga dari Pak Paul sendiri, apakah ada penghargaan atau reward nih Pak bagi masyarakat yang melapor terkait adanya transaksi rokok ilegal gitu? Itu kembali ke pihak bea cukai. Nanti disampaikan di sana, kita himpun biasanya itu katanya, tapi saya belum tahu karena Oke. Gimana nih Pak Paul? Bisa mungkin ditambahkan terkait. Terima kasih Mbak Rara. Mungkin sedikit saya juga tadi tambahkan dari Pak Bambang Surono nih soal modus-modus yang ada di kita nih ya, peredaran kita. Soalnya tadi ada bilang ekspedisi, berarti ada terkait dengan marketplace online bisa dibelinya nih Pak. Jadi mereka kadang-kadang kan ada yang belinya lewat online. Tapi yang pasti namanya ilegal itu pasti semuanya itu kan alamatnya palsu, terus si pengirimnya juga. Jadi teknologi kita itu sebetulnya ada baiknya juga ada jeleknya juga. Salah satu tadi peredaran berarti dua mata pisau ya. Dua mata pisau peredaran melalui orang beli rokok ilegal itu lewat online itu pemesanannya, khususnya bagi para pemilik warung atau apa yang memang ini. Jadi kalau yang ekspedisi biasanya kan dikirim lewat ya salah satu jasa titipan kilat yang ada di wilayah kita lah ya. Kalau Brebes Tegal itu sampai saat ini memang kalau di Brebes belum pernah. Kalau yang lewat jasa titipan kilat Pak Surono. Tapi kalau di luar Brebes beberapa kali teman-teman Bea Cukai Tegal itu sudah pernah bukan menangkap ya, artinya menyita karena itu tidak ada pemiliknya. Akhirnya pada saat barang diturunkan dari alat angkutnya, truk box, mobil-mobil box itu yang akan dikirim, yang akan disebar ke penerima-penerima sesuai alamat tujuan. Begitu kita cek ternyata itu rokok, dan begitu kita periksa rokoknya itu rokok polos ataupun rokok ilegal, ya sudah pasti akan langsung diamankan atau disita oleh bea cukai, Pak. Jadi sekali nangkep di tempat-tempat seperti itu kadang bisa sampai 1 jutaan batang, Mbak. Ayo. Ya. Taruhlah misalnya kalau sebulan sekali nangkep 1 juta aja, kalau setahun udah 12 juta. Betul. Ada batang ya. Kayaknya kalau Brebes belum sampai angka 1 juta loh ya. Terakhir kami dapatin juga beberapa sekarang modusnya, kalau modus yang seperti ngangkut yang pakai truk-truk besar itu Mbak, itu biasanya dicampur sama sembako atau produk-produk hasil pertanian. Yang kemarin kita tangkap di daerah timur sana itu 3, juta batang. Gede ya. Dan itu tumpuk ya Pak, ya, dicampur dengan bawahnya 1 sampai berapa tir itu box rokok isi rokok. Biasanya ketemu itu di wilayah perbatasan atau seperti apa Pak? Lebih banyak di wilayah mana nih? Ini sebetulnya para pelaku usaha itu sudah hafal dengan Bea Cukai Tegal itu terkenal Mbak, sudah terkenal Bea Cukai Tegal. Jadi kalau wilayah hukum itu kan sesuai dengan teritorial kita. Oke. Seperti Tegal itu batasannya adalah di KM berapa ya? Rest area kalau kita dari sini berarti setelah Rosalinda Indah itu kan ada KM berapa itu yang di Batang itu Pak. Itu sudah masuk wilayah areal pengawasan Bea Cukai Tegal. Dari Batang lah ujung rest area yang di Batang itu sampai berarti kalau ke baratnya setelah Pejagan. Kan baru ada rest area Losari sudah masuk Jawa Barat ya. Iya. Rest area kita ujungnya itu di sebelum Pejagan, berarti rest area yang pabrik gula itu Mbak. Heritage. Jadi truk itu biasanya kadang-kadang kan sopir namanya lelah dari jarak perjalanan jauh, dia mungkin mau istirahat, air dia mau isi bahan bakar atau apa. Nah itu mereka masuk ke rest area itu kadang-kadang ya itu tadi karena sudah informasinya kembali tadi seperti
Pak Bambang Surno sampaikan, masyarakat memberikan informasi kepada kita tentang misalnya ini kendaraan ini disinyalir mengangkut barang-barang, yaitu salah satunya rokok ilegal misalnya. Ya, sudah informasi sudah didapat, satu tentunya teman-teman akan bergerak untuk menunggu masuk tidak mereka di wilayah hukum Bea Cukai Tegal. Tapi kalau dia tidak masuk wilayah hukum Bea Cukai Tegal, kalaupun dia kita bisa temuin di jalan tol, tentu akan kita hentikan. Walaupun tidak masuk ke rest area, karena itu pernah beberapa kali kejadian itu ya sampai kejar-kejaran juga, Mbak. Nah, nanti kalau misalnya lepas dari sini kan tinggal menginformasikan, karena Bea Cukai itu sepanjang Pantura itu ada semua. Dari Tegal nanti ngelewatin Cirebon. Cirebon ngelewatin nanti ada Purwakarta. Ada Cikarang, ada Bekasi, ada Jakarta, bahkan sampai terakhir ujung Pulau Jawa kita ada Merak. Nah, itu makanya sebetulnya kurang apa ya, Bea Cukai artinya bergerak untuk membasmi atau menghentikan peredaran rokok-rokok ilegal itu. Nah, tentunya tadi rewards, kalau rewards terus terang pastinya akan ada diberikan oleh Kementerian Keuangan seperti program-program itu. Jadi informan juga pasti kan ada. Saya yakin teman-teman Satpol itu punya dana ya untuk membeli informasi kan. Betul Pak. Ya. Karena tapi tidak ada dana informasi. Ya, tapi membeli informasi itu bisa dianggarkan kayaknya Pak Satpol. Oke. Baik, siap. Terkait tadi masih dengan peran masyarakat, jadi mungkin juga kita sudah mengetahui peran dari Satpol PP ya untuk membantu Bea Cukai dalam penegakan hukumnya, kemudian perekonomian untuk di bagian perekonomian Seda juga bagian perencanaan dan perancangan ya untuk bagaimana DBHCT ini sesuai dengan alokasi yang dibutuhkan di suatu daerah, khususnya di Kabupaten Brebes gitu, apa yang menjadi program utamanya seperti itu ya Pak ya. Kemudian untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik seperti apa nih Pak Arsita Eko Putra? Iya. Nah, ini kegiatan tempur rokok ilegal. Ya, peran kita itu menyampaikan informasi ke publik ya. Salah satunya kegiatan ini Pak, podcast ya. Kemarin kita jadi ada dua nih, online dan offline ya. Online kita berdiskusi dalam forum ini, kita sampaikan ke audiens yang mungkin audiensnya lebih banyak daripada lebih luas ya Pak jangkauannya. Iya, kita di podcast kita itu audiens sampai kurang lebih 300-an ya Mbak. Kalau offline memang kita langsung ya dengan masyarakat, dan di situ kita bisa diskusi, menyampaikan informasi-informasi. Nah ini dari Cukai sama dari Satpol ini yang sering jadi fokus perhatian ketika kita offline ya, karena itu ada pertanyaan-pertanyaan ya, kritikan-kritikan ya. Di online pun kita di akun kita ya di Kominfotik dan sebagainya itu banyak kritikan-kritikan ya. Kemarin tak sampaikan ya, kalau mau rokok yang legal ya yang ilegal pabriknya ditutup gitu. Nah kita kan nggak tahu pabriknya di mana gitu kan. Nah itu dari diskusi-diskusi kita akhirnya ketemu nih yang ilegal ini disampaikan. Nah itu manfaat kita menyampaikan ke masyarakat secara langsung gitu Pak ya. Walaupun saya yakin juga di offline mereka mau menyampaikan kan tahu semua ya. Oh iya misal gini, dia tahu nih posisinya. Cuma kan dilihat publik banyak gitu kan. Baik. Bisa-bisa dia jadi inceran mereka. Tapi kalau offline hanya di ruangan tertentu ini mereka bisa menyampaikan ya. Karena itu sebuah kerahasiaan dari seseorang ya, disampaikan malah mungkin bisa berdampak ke yang bersangkutan. Jadi kalau offline itu mungkin lebih baik. Makanya nanti saya sampaikan ke Pak Taufan itu agar nanti di kesempatan yang sama di titik-titik yang memang rokok ilegal itu banyak beredar gitu. Saya sampaikan ke Pak Taufan nanti kemarin ke Kersana, Losari ya, kemudian saya sampaikan ke Kluhut nanti di Kecamatan Bulukamba. Saya yakin di situ banyak beredar rokok-rokok ilegal karena di situ nelayan. Iya. Di pusat-pusat itu saya yakin banyak rokok-rokok ilegal yang beredar di situ. Karena murah ya. Betul, terjangkau sekali. Nanti konsepnya ya. Kita kumpulkan audiens kita ya di lingkungan di Pulau Kamba.
Kemudian juga ada UMKM, IKM kita ya, pabrik-pabrik yang legal untuk memasarkan produk mereka gitu. Sehingga apa? Mereka tahu ternyata Brebes sudah ada rokok yang murah dan ada cukainya ya kan. Di kita kan ada 2 ya. Tapi kelas yang menengah ke atas itu ada tuh Hamsina itu ya, Sriwidari. Tapi itu kan menengah ke atas. Tapi yang murah-murah yang bercukai ya itu yang di pabrik itu ya. Jadi itu. Nah, kesempatan yang lain ya kita di spanduk-spanduk ya, banner-banner kita di spot-spot tertentu yang memang bisa dilihat indah di mata gitu kan, terkait dengan gembur rokok ilegal. Jadi gitu Mbak. Oke. Ya, Rara. betul. Kita juga direspon juga ada di Mas Sinkom ini, bisa tidak ya rumah industri rokok ilegal dilegalkan dan aturannya seperti apa nantinya? Jadi mungkin sudah ada informasinya, kita akan tadi mungkin bisa nanti ditambahkan Pak Pau. Kemudian juga terkait UMKM mungkin bisa juga nih dari mahasiswa Batik kan pengennya paten. Nah ini juga bisa dalam penyampaian informasi mungkin bisa melibatkan teman-teman UMKM kayak kita kan terkait dengan ekonomi kuat kan Pak ya. Mungkin bisa Pak berkolaborasi untuk menyampaikan beberapa hal yang jadi gini Mbak, itu pertanyaan bagus. Dulu saya waktu di Prinaker itu sudah punya konsep sentra industri hasil tembakau. Tempatnya pasar yang di Losari yang tidak digunakan ya. Sudah ada itu. Cuma memang anggaran yang besar Pak ya Pak Pol. Jadi kita nggak bisa merealisasikan itu karena lumayan besar itu. Untuk industri sentral hasil tembakau. Padahal kita bisa ngumpulin industri-industri kecil di situ karena syarat untuk bikin pabrik tembakau ya lumayan berat karena harus ada luas 200 meter persegi ya kan. Terus jalannya bisa masuk ya kan. Itu ada syarat-syarat tertentu di cukai itu ada tuh persyaratannya Pak Pol. Ya Mbak Rara, tentunya teman Pemkab Brebes kan nanti tadi sesuai masukan yang tadi yang ilegal jadi legal. Tentunya kan mereka harus mengurus dulu namanya NIB-nya dulu Pak. Ya, lewat OSS itu di satu atap ya ada. Betul. Jadi begitu mereka sudah dapat NIB, terus jenis industrinya apa, terus sesuai dengan APLI-nya kan. Nah, baru nanti melakukan proses ya pengajuan perizinan untuk mendapatkan namanya nomor pokok pengusaha barang kena cukai BPKC. Karena sebetulnya tidak sulit kok untuk yang tadi, yang untuk proses menjadikan legal dan itu semuanya gratis Mbak. Jadi untuk biaya perizinan penerbitan NPPKC Bea Cukai Tegal itu tidak memungut biaya Rp1 pun. Semuanya gratis. Kecuali mungkin kalau namanya ada cek lokasi segala macam kan mereka harus menyiapkan semua ininya keperluan kegiatan di dalam kegiatan cek lokasi. Tapi terus terang Bea Cukai tidak tidak ada pungutan biaya Rp1 pun dari sisi proses perizinan pembuatan NPPKC itu. Baik. Kayaknya NIB juga sudah gratis juga sekarang. Sudah Pak ya? Sebetulnya masyarakat, yaitu tadi kita ajak untuk tadi Pak Kepala Dinas Komunikotik Brebes ini sudah sangat-sangat intens untuk menyampaikan informasi-informasi khususnya dari sisi gembur rokok ilegal dan ini kan juga maksudnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus tadi terbuka lapangan kerja dan itu ekonomi seperti Pak Wahid yang sampaikan tadi dengan yang legal itu akan berdiri dan itu mereka kan menjadikan pekerja itu tidak akan was-was. Betul. Segala sesuatu yang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan atau yang berlaku ya tentunya pekerja juga akan nyaman, tidur nyenyak. Hasilnya pun juga mudah-mudahan menjadi berkah. Amin. Gitu Mbak. Tadi Pak siswa batik ya yang ada di Salam mungkin kita masih ada hubungannya kan ya Pak ya dengan ekonomi yang kuat, mungkin ada sinergi nanti dengan teman-teman UMKM. Jadi mungkin kegiatan gembur rokok ilegal akan lebih bisa selain mungkin bisa membantu sinerginya kan bagus ya Pak, kolaborasi juga kan gitu ya, akan lebih mengena mungkin apalagi ya kan. Gimana nih Pak untuk mungkin lebih tanggapannya? Jadi peredaran rokok ilegal memang kebanyakan kan dilakukan oleh UMKM pada
pedagang kecil itu kan, para industri kecil itu UMKM. Nah ini memang peran aktif dari Dinprenaker dan nanti harus bisa lebih berkolaborasi biar untuk minimalisasi ya bahaya-bahaya ketika kita menyebarkan ya rokok ilegal tadi. Toh saya seperti yang disampaikan Pak Paul tadi, gratis, tidak ada biaya spesial pun, tinggal ngurus saja. Untuk tidak ada kapasitas misalnya dalam sehari kan tidak ada. Artinya yang penting kan syarat-syarat bahwa kita ini bisa. Nah syukur-syukur nanti pabrik rokok bisa legal. Bebas ini kan bisa meningkatkan dari sektor hulu sampai hilir. Kena semua ini. Ini kan juga untuk pengembangan tembakau. Di daerah Salem, di daerah betul Pak Sobat. Oke, siap. Ya sepertinya ya kebersamaan kita harus berakhir, tapi di lain kesempatan kita akan lanjut lagi dengan tema yang luar biasa sekali. Boleh untuk closing statementnya dari mana dulu nih, Pak? Ya mungkin saya sedikit saja Mbak Dara. Kalau saya closing statement selalu menyampaikan baik di tempat di Brebes, di kabupaten kota lain itu, di wilayah Tegal itu, kalau saya mengajak diri kita, keluarga kita, lingkungan kita untuk berhenti membeli atau mengedarkan rokok ilegal. Tentunya dengan kita berhenti membeli rokok ilegal itu akan menghentikan juga penjual rokok ilegal itu, karena rokoknya tidak laku. Betul. Dengan rokok yang penjual tidak laku, otomatis pabrik rokok yang memproduksi rokok ilegal juga tidak akan mendistribusikan rokoknya ke penjual itu. Otomatis yaitu. Jadi kita mulai dari kita dulu untuk stop membeli rokok ilegal ya. Jadi agar produsen tempat gampangnya kalau saya mengajak satu orang, nanti satu orang mengajak 10 orang, dari 10 ya seperti mata rantai ini apa namanya MLM itu harusnya konsep MLM juga bisa dipakai dalam menghentikan penjualan rokok ilegal. Itu. Berarti harus ada ribet yang melaporkan itu masyarakat Pak. Harusnya seperti itu Pak. Betul kan? Harus ada ribet. Silakan Pak Babang atau Pak Wahid, silakan. Terakhir Mara, saya mengingat masyarakat pendengar Singosari FM di dalam bidang penegak hukum rokok ilegal ini, Satpol PP dan Bea Cukai ini kita menjadi tugas untuk menggempur, ya kan, jangan sampai ada peredaran yang besar gitu, karena ini tugas masyarakat. Laporkan tadi HP sudah saya tulis 1 kali 24 jam pelapor Satpol PP dengan Bea Cukai akan bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat. Sekali lagi, mari konsumsi atau kita itu mencoba barang-barang yang ilegal. Demikian. Oke, terima kasih Pak Wahid. Kemudian nanti juga disusul oleh Pak Warko. Akhir dari perekonomian, jadi kami hanya bisa menghimbau masyarakat tolong karena ini ekonomi kita sedang tidak baik saja. Ayo. Setiap tolong untuk jadi jangan kan Pak Bambang, jangan pernah membeli rokok ilegal. Baik untuk kesehatan dan perekonomian. Siap. Garis bawah, peduli dengan diri kita dengan lingkungan kita untuk mengkonsumsi rokok ilegal. Gitu Mbak Dara. Terima kasih. Baik, Pak Warkop, silakan. Ya, kalau saya singkat aja nih. Belilah rokok yang legal. Laporkan rokok yang ilegal. Karena ini semua untuk rakyat
dan untuk kesejahteraan rakyat. Gitu. Oke, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Semoga sampai kepada masyarakat dan peran sertanya juga terwujud ya Pak ya. Amin. Dari sosialisasi tumbuh rokok ilegal kali ini dengan tema wujudkan Brebes sehat, ekonomi kuat dan tanpa rokok ilegal. Artinya sehat berarti rokok ilegal itu tidak ada jaminan kesehatan tanpa pita cukai ya Pak ya. Jadi kalau misalnya tanpa pita cukai berarti tanpa pengawasan gitu ya Pak ya, yang dimaksud sehat. Kemudian kalau ekonomi kuat berarti yang disampaikan tadi ada jangan sampai satu bungkus rokok ilegal atau Rp1 cukai itu hilang untuk membangun Brebes. Jadi itu, dan kemudian kalau tanpa rokok ilegal berarti harus beli yang ada pita cukainya kalau asli. Yang asli. Mari kita sayangi Brebes dengan membeli rokok yang legal ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Rara Elsan pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singosari FM Brebes, yang terbaik kami sajikan, informasi dan hiburan di setiap sentuhan nada.